Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga murid-murid Bunda semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Bersama dengan Bunda Heni di sini, dan kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 5. Kali ini kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup, wesel pos, kartu pos, dan kartu anggota. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain sebagainya. Silakan kalian buka buku tema 5 halaman 75. Jika ada hal-hal yang harus digarisbawahi, diberi tanda, beri stabilo, silakan ya. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV, ya sering disingkat seperti itu. Yaitu data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Daftar riwayat hidup dibuat untuk menerangkan data diri kepada orang lain. Dari daftar riwayat hidup, kita akan mengetahui lebih banyak mengenai perjalanan kehidupan seseorang. Setiap orang mempunyai daftar riwayat hidup masing-masing. Ya, jadi daftar riwayat hidup itu nanti memang isinya lebih rinci, lebih detail tentang data diri seseorang. Berbeda dengan formulir yang sudah kita pelajari kemarin, kalau daftar riwayat hidup itu nanti data-datanya, informasi-informasinya lebih lengkap. Nah, jadi di situ disampaikan bahwa dari daftar riwayat hidup kita bisa mengetahui banyak hal tentang kehidupan seseorang, karena di situ lebih rinci, lebih detail. Dan setiap orang mempunyai riwayat hidup masing-masing. Walaupun kakak adik, walaupun saudara kembar ya, itu mempunyai daftar riwayat hidup masing-masing, karena kehidupan seorang itu berbeda-beda dengan yang lainnya. Fungsi daftar riwayat hidup: 1. Untuk mendaftarkan diri. 2. Untuk menjadi anggota sebuah tim. 3. Untuk melamar pekerjaan. Ya, selain menggunakan formulir pendaftaran, kita biasanya juga diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup kalau kita mendaftarkan diri. Bisa di sekolah, bisa di organisasi, lembaga, kursus seperti itu. Bisa juga jadi anggota ya sebuah tim. Lalu untuk melamar pekerjaan, nah ini biasanya yang diminta ya, kalau melamar pekerjaan seperti itu diminta memberikan atau melampirkan daftar riwayat hidup secara rinci. Bentuk daftar riwayat hidup: 1. Berupa uraian atau narasi. 2. Berupa daftar atau list. Data yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup: 1. Nama lengkap. 2. Tempat dan tanggal lahir. 3. Jenis kelamin. 4. Agama. 5. Alamat rumah. 6. Nomor telepon. 7. Kebangsaan. 8. Nama orang tua. 9. Alamat orang tua. 10. Berat badan. 11. Tinggi badan. 12. Hobi.
13 riwayat pendidikan, 14 prestasi, 15 kalimat pernyataan, 16 tempat dan tanggal menulis daftar riwayat hidup, 17 tanda tangan. Ya, kurang lebih seperti ini. Terkadang ada yang ditambahkan lagi, misalnya cita-cita seperti itu, ya. Atau mungkin ya tidak sebanyak ini juga bisa. Nah, perhatikan untuk poin nomor 8, ada nama orang tua. Terkadang kalau untuk nama orang tua itu biasanya kan ada yang menuliskan nanti dirinci ya, nama ayah, nama ibu. Tapi kalau misalnya hanya nama orang tua, itu yang diisi adalah nama ayah. Ya. Sama halnya dengan nomor 1, itu kan Bunda tuliskan nama lengkap. Tapi terkadang ada yang menuliskan hanya nama. Nah, walaupun hanya ditulis nama, kalian tetap harus menuliskan nama lengkap, bukan nama panggilan. Daftar riwayat hidup diakhiri dengan kalimat pernyataan. Demikian daftar riwayat hidup ini saya tulis dengan benar. Nah, tadi kan Bunda sudah menerangkan apa saja isi daftar riwayat hidup. Di situ Bunda tuliskan ada kalimat pernyataan. Nah, memang daftar riwayat hidup itu diakhiri dengan kalimat pernyataan seperti ini. Demikian daftar riwayat hidup ini saya tulis dengan benar. Nah, mengapa kok pakai pernyataan? Jadi memang menyatakan bahwa apa yang ditulis, yang tercantum dalam daftar riwayat hidup itu betul-betul data atau informasi yang betul-betul valid, jujur, benar, sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi memang diakhiri dengan kalimat pernyataan seperti itu. Contoh daftar riwayat hidup. Yang 1 ini bentuk list atau daftar. Jadi seperti ini ya, ada listnya, daftarnya seperti itu. Nama, siapa, tempat tanggal lahir, seperti itu ya. Itu berupa list atau daftar. Ya, lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Kalau misalnya kita cari data itu lebih mudah seperti ini. Kemudian ini yang kedua, contoh daftar riwayat hidup bentuk narasi atau uraian. Ya, datanya sama seperti yang tadi, data list, tapi ini dibuat narasi. Jadi seperti cerita, menceritakan tentang diri kita. Ya, nama saya Lia Farida Herawati, lahir di Palangkaraya, seperti itu dijelaskan, tapi dalam bentuk narasi, diceritakan. Ya, memang kalau untuk mencari data itu lebih mudah yang pakai bentuk daftar dibandingkan dengan yang bentuk narasi atau uraian. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu Wesel Pos. Wesel Pos adalah layanan penerimaan dan pengiriman uang melalui jasa pos. Hal yang harus diisikan dalam Wesel Pos adalah 1. Jumlah uang, angka dan terbilang. 2. Tanggal kirim. 3. Nama dan alamat pengirim. 4. Nama dan alamat penerima. 5. Berita atau pesan. 6. Tanda tangan pengirim. Ini adalah Wesel Pos. Jadi kita bisa mengirim uang melalui jasa pos menggunakan Wesel Pos. Contoh Wesel Pos. Nah, silakan kalian perhatikan, ada aplikasi pengiriman Wesel Pos. Nomor 1, jumlah yang dikirim, berapa yang akan dikirim. Itu ada yang berupa angka dan terbilang. Terbilang itu berarti menggunakan huruf. Itu contohnya 100.000, ditulis 100.000 rupiah. Nomor 2, tanggal kirim. Nomor 3, nama dan alamat pengirim.
Nomor 4, nama dan alamat penerima. Nomor 5, berita. Berita di sini maksudnya adalah untuk apa uangnya yang akan dikirim. Ya, di situ dituliskan uang ini untuk membeli buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Kemudian lanjut nomor 6, itu adalah tanda tangan pengirim. Yang ketiga adalah kartu pos. Kartu pos adalah kartu yang digunakan untuk kegiatan surat menyurat yang bersifat terbuka. Kartu pos dikirim tanpa menggunakan amplop. Jadi maksudnya terbuka itu tidak menggunakan amplop. Jadi cukup dicantumkan, ditempelkan perangko, kemudian kalian isi datanya, nama alamat pengirim dan nama alamat penerima, kemudian dikirimkan. Contoh kartu pos ada 2 ya, yang biasanya yang putih atau yang coklat ya. Kemudian di situ di contoh yang putih ada berita atau ucapan ya yang disampaikan seperti itu, atau kadang juga bisa ditulis di sebaliknya. Lanjut yang keempat adalah kartu anggota. Kartu anggota digunakan sebagai kartu keanggotaan sebuah organisasi. Jadi ini hanya khusus untuk anggotanya saja. Kalau tidak terdaftar sebagai anggota berarti tidak memiliki kartu anggota. Contohnya seperti ini ya, ada 2 contoh. Penjelasan mengenai daftar riwayat hidup, wesel pos, kartu pos, dan kartu anggota sudah selesai. Semoga penjelasan tadi bisa kalian terima dengan baik dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Bunda. Stay healthy, stay safe. Semoga semuanya selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.